Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari yang diberkahi oleh Allah, kita akan kembali melanjutkan mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dari juz ke-30, yaitu insyaallah kita akan membahas surah At-Takwir, ya, surat yang ke-81 menurut urutan mushaf dan nomor 4 ya dari urutan surat juz 30. An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir. Seperti biasa jamaah rahimakumullah, sebelum kita masuk pada pembahasan ayat-ayatnya, terlebih dahulu mari sama-sama kita membaca surah At-Takwir ini, dimulai dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
Shadaqallah. Surah At-Takwir, surat urutan ke-81 dalam mushaf, namun secara urutan turunnya adalah ke-6, surat ke-6 yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diturunkan setelah surat Al-Fatihah dan sebelum surah Al-A'la. Jumlah ayatnya ada 29 dan termasuk surah Makkiyah. Ya, dilihat dari tema-temanya yang secara umum berbicara tentang hari kiamat dan penguatan tentang keimanan kepada Al-Quran. Itu tema yang dibahas dalam surah At-Takwir. Ayat 1 sampai 14 berbicara tentang kejadian-kejadian pada hari kiamat. Ayat 15 sampai dengan terakhir 29 berbicara tentang penguatan tentang iman kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah, bukan yang lainnya. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, surat At-Takwir ini sebagaimana surah Al-Infitar dan Al-Insyiqaq adalah surat-surat yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, barang siapa yang ingin melihat kejadian hari kiamat seolah-olah melihat dengan matanya sendiri, maka hendaknya dia membaca 3 surat tersebut, At-Takwir, Al-Infitar, Al-Insyiqaq. Sedangkan riwayat dari Amr bin Huraith, dia mengatakan, saya pernah sholat subuh di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saya mendengar beliau membaca surah At-Takwir. Nah, ini berarti termasuk di antara surat yang dianjurkan dibaca saat kita sholat subuh. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ayat 1 sampai 14 ini semua berbicara tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat. Dan surat ini berulang-ulang menggunakan kalimat idza. Idza artinya adalah ketika atau jika. Ya, diulang-ulang dengan tujuan supaya kita semakin penasaran dengan jawabannya, supaya kita semakin penasaran dengan dahsyatnya hari kiamat, juga sekaligus untuk memberikan penekanan tentang betapa dahsyatnya hari kiamat. Idza syamsu kuwirat, ketika asyamsu matahari, kuwirat artinya digulung. Kalau di terjemahan apa Pak? Ketika matahari yang pegang terjemahan matahari digulung. Ya. Ketika matahari digulung, matahari digulung. Ya, insyaallah. Iya. Digulung sehingga cahayanya hilang. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, asy-syamsu wal qamaru mukawwarani yaumal qiyamah. Matahari dan bulan kelak akan digulung pada hari kiamat. Jadi karena dia digulung maka cahayanya hilang, ya, dan segala macam hal yang dulu manfaatnya ada bagi manusia, bagi tumbuhan dan lain sebagainya juga hilang. Ya, matahari digulung. Ya, berarti jangankan digulung ya Pak. Para ilmuwan mengatakan kalau bumi kita ini ya mendekat ke arah matahari, ya, maka pasti terbakar. Kalau mundur sedikit saja dari jarak yang sekarang, lebih jauh dari matahari, kita membeku. Nah sekarang matahari digulung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga terbayang begitu dahsyat. Padahal matahari itu besarnya ratusan kali lebih besar daripada besarnya planet bumi, ya. Insyaallah. Wa idzan nujumun kadarat, dan ketika an-nujum bintang-bintang inkadarat berhamburan dan berjatuhan. An-nujum bintang-bintang
Yang kita sebut bintang hari ini itu apa? Sebenarnya kan planet atau satelit, bulan satelit. Apa yang kelihatan ini kalau pagi-pagi kalau kita melihat ke arah timur, itu akan kelihatan planet Venus yang bercahaya lebih terang itu Venus. Ya. Nah itu kelak planet-planet yang kita lihat kalau malam begitu banyak gemerlap bintang itu kelak dia akan berhamburan, artinya kacau. Kemudian tasa kotot berjatuhan satu sama lain. Sehingga terbayang bagi kita alam semesta ini kacau balau. Ya, padahal di dalam surah Yasin, wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari itu tajri, dia berjalan, limustaqarril laha, sesuai garis edarnya, dia nggak bergeser. Matahari itu sudah beredar berapa tahun, Pak? Berapa tahun? Jutaan tahun. Tapi dia tidak pernah bergeser dari tempatnya. Limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Itulah kekuasaan pengaturan Allah Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Alim yang maha mengetahui. Tadi kita sampaikan, kalau matahari geser saja lebih dekat kepada kita, betapa banyak planet yang hancur karena panasnya. Menjauh saja matahari itu, betapa banyak planet yang kemudian membeku. Wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjunil qadim. Sedangkan bulan, kata Allah, kami tetapkan baginya manazil, dia punya manzilah-manzilah. Ya. Kalau terbit berbentuk hilal, garis tipis, lambat laun dia membesar menjadi bulan sabit, lambat laun setengah, ya, kalau udah pertengahan bulan purnama. Hatta ada, terus dia berkurang. Hatta ada kal urjunil qadim, sampai dia kembali kalau akhir bulan hilang. Ya. Seperti al urjunil qadim. Begitu terus bulan kerjaannya tiap bulan begitu. Enggak berubah. La syamsu yambaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar. Bulan tidak mungkin akan dapat mendahului matahari, dan begitu pula malam tidak mungkin mendahului siang. Artinya masing-masing itu berjalan sesuai dengan tugasnya masing-masing, menandakan alam semesta ini masih teratur. Nah, hari kiamat idza syamsu kuwirat, matahari digulung. Wa idzan nujumun kadarat, bintang gemintang berhamburan, berjatuhan. Berarti menandakan aturan alam semesta sudah rusak, kacau. Ya, sehingga terjadilah kekacauan seperti demikian. Ini alam semesta. Ya, dan bumi adalah salah satu dari bintang atau planet yang ada di alam semesta. Kita ini hanya satu bagian kecil dari alam semesta. Ya. Kalau alam semestanya yang besar kacau, berarti buminya gimana, Pak? Lebih parah. Kita manusia makhluk yang jauh lebih kecil daripada bumi. Berarti kita lebih kacau lagi. Ya. Karenanya kemudian disebutkan wa idzal jibalu suyirat. Dan ketika al-jibal, gunung-gunung, suyirat, apa artinya, Pak? Hancur, tercabut dari apa? Dari dasar tanahnya. Ya. Disebutkan ay ju'ilat tasiru tamhidan lidakkiha wa nasfiha. Dijadikannya gunung-gunung itu berjalan menuju pada kehancurannya. Sampai disebutkan di dalam surah Al-Qari'ah, ya, kal'ihnil manfush. Ya. Gunung yang segede itu seperti bulu yang ditiup angin. Ringan saja. Ya.
Sekacau itu dunia pada saat hari kiamat. Gunung pindah dari tempatnya ke tempat yang lain. Kalau sekarang gunung pindah jadi perumahan. Ya. Kalau kelak hari kiamat pindah itu benar-benar pindah hancur. Bahkan ya, disebutkan wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkata wahidah. Ya. Bumi dan gunung-gunung dibenturkan dengan sekali benturan sampai dia hancur. Wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, maka jawablah, bumi itu atau gunung-gunung itu dihancurkan oleh Tuhanku sehingga dia kemudian hancur seperti debu. Fayadharuha qa'an safsafa, maka Allah jadikan bumi itu menjadi lapang, rata, ya. La tara fiha iwajan wala amta, engkau tidak akan lagi melihat di atas bumi itu ada dataran tinggi dan ada dataran rendah, merata semua. Wa idzal isyaru uttilat, dan ketika al-isyar apa Pak? Unta-unta hamil yang apa? Di situ terjemahnya apa? Ditinggalkan. Unta-unta hamil yang ditinggalkan. Uttilat. Ya. An-nuqul hawamil fi syahril ashir wahiduha usyara wa hiya khiyarul ibil wa anfasul amwal anadak. Al-isyar bagi orang Arab itu adalah unta-unta yang sedang hamil dan itu merupakan harta terbaik di masa itu. Kalau dari istilah al-isyar ini unta-unta yang istimewa. Ya. Uttilat, ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya karena kacau Pak. Ya. Orang udah nggak mikirin harta kekayaan, tinggal saja. Yang penting nyawa selamat, kan begitu. Kalau terjadi gempa bumi, ya kan, terjadi kekacauan. Kemarin gempa minggu lalu malam Kamis, kerasa nggak? Nggak ya? 3 kali. Waduh, saya lagi di jalan nggak kerasa. Begitu udah nyampe ke tempat tujuan ditanya, tadi gempa kerasa? Nggak kerasa, lagi di jalan soalnya. Ya. Padahal pusatnya bukan di sini ya, di tempat lain, ya, di Bekasi, gitu kan? Kita kerasa. Itu saja orang udah panik. Ya. Dia paling lari menyelamatkan diri sama keluarganya. Yang di dalam rumah udah kepikiran diselamatin. Bagaimana dengan kondisi begini, gunung-gunung sudah hancur, ya. Maka al-isyaru uttilat, ya, harta-harta yang istimewa itu ditinggalkan oleh pemiliknya, nggak kepikiran lagi, ya. Ada pula yang menyebutkan penafsirannya al-isyar adalah awan yang mengandung hujan, yaitu ketika awan-awan yang mengandung hujan telah dihabiskan airnya sehingga awan-awan itu menjadi kosong tanpa air sama sekali, artinya bumi itu tidak mendapatkan lagi siraman air. Kacau juga. Wa idzal wuhushu husyirat, dan ketika al-wuhush, binatang-binatang liar, binatang-binatang buas, husyirat, dikumpulkan. Kalau orang-orang yang dekat Gunung Merapi Pak, hari-hari kan aman. Tiba-tiba kalau ada macan turun, ya, ada singa turun, monyet-monyet turun, tandanya apa Pak? Berarti gunungnya tandanya sudah mulai bereaksi nih. Nah, panas dia. Wa idzal wuhushu husyirat, biasanya binatang liar itu kalau lihat orang lari sebenarnya. Tapi kali ini enggak deh. Ya. Wa idzal wuhushu husyirat, dia dikumpulkan kelak pada hari kiamat. Ya. Maksud daripada binatang-binatang liar itu dikumpulkan pada hari kiamat, jumi'at fi ardil mahsyar, mereka dikumpulkan di padang mahsyar, yaitu untuk dilakukan yang namanya qisas antara satu binatang dengan binatang yang lain.
Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat hadis, ya, bahwa seekor kambing yang pernah ditanduk oleh kambing yang lain, maka di hari itu kambing yang dulu dizolimi akan diberikan kesempatan oleh Allah membalas kambing yang zalim. Padahal itu kambing. Lalu setelah mereka saling memberikan balasan kepada sesama mereka yang zalim, maka akan dikatakan kepada mereka, kuni turoba, jadilah kalian semua tanah. Maka hancur mereka menjadi tanah. Itu binatang, ya, binatang saja katakanlah ada kisosnya, ada hisabnya gitu. Walaupun setelah itu tidak ada surga, tidak ada neraka buat mereka, hancur begitu saja. Tetapi manusia dan jin adalah dua makhluk yang disebut makhluk mukallaf. Setiap perbuatannya baik buruk tercatat, kelak mendapatkan balasan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, yang berbuat baik sekecil apapun akan dia lihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, kalau dia berbuat sekecil apapun keburukan pasti dia temukan balasannya, ya. Dan setelah dihisab, yang ada adalah surga atau neraka. Itu kalau manusia. Karenanya orang-orang kafir ketika kelak mereka dihisab pada hari kiamat, mereka berharap seperti binatang. Ya laitani kuntu turoba, andai saja saya ini menjadi tanah. Ya. Kalau menjadi tanah ya selesai sebenarnya. Ya, tetapi Allah tidak berkehendak demikian. Manusia harus merasakan balasan dari perbuatan mereka ketika di dunia. Ya. Nah, orang-orang manusia yang hidup di zaman sekarang, yang tidak beriman kepada Allah, bahkan yang mengingkari sama sekali tentang adanya Sang Pencipta, mereka itu beranggapan bahwa hidup ini cuma di dunia, buat makan, buat minum, buat senang-senang. Kalau mati, selesai, jadi tanah, udah. Mereka berpikir seperti itu. Mereka tidak yakin adanya mereka tidak yakin ada namanya kehidupan di alam barzakh. Mereka tidak yakin ada nikmat ataupun azab kubur. Mereka tidak yakin kelak akan ada kebangkitan, yaitu hari kiamat. Mereka tidak yakin kelak ada yaumul hisab. Mereka tidak yakin dengan adanya surga dan neraka. Nah, kelak mereka akan tahu. Ya, kalau kita jawab sekarang, mereka tetap nggak percaya. Ya udah, tunggu nanti aja kalau nggak percaya. Ya, hari kiamat. Ya, bahwa tubuh-tubuh yang sudah hancur menjadi tanah saat di dunia, yang sudah mati dikubur hancur menjadi tanah, ya, ataupun yang sudah dibakar hancur menjadi abu, kelak dibangkitkan kembali oleh Allah seperti semula untuk menerima balasan dari setiap amal perbuatan yang telah dia lakukan. Ya, wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat. Dan ketika al-bihar, lautan, ya, kalau disebut bahrun, al-bahrul ahmar, laut merah, ya. Sujjirat, dipanaskan. Laut dipanaskan, Pak. Gimana tuh? Ya. Kita kena air panas dari dispenser aja teriak-teriak. Ya, ini air laut dipanaskan, itu tungkunya segede apa? Sujjirat, dipanaskan. Wa idzal biharul azimatul lati tumathilu nahwa thalathati arba'il ard. Lautan yang menutupi 3/4 bagian bumi atau bahkan lebih banyak, kelak akan dipanaskan, dinyalakan, dibakar sehingga dia itu layaknya seperti lautan api. Ya. Kalau sekarang lautan api cuman Bandung. Bandung lautan api, ya Pak ya. Hari kiamat laut beneran menjadi api. Ya.
Wa idzan nufusu zuwijat, dan ketika jiwa-jiwa itu dipasang-pasangkan. Ai jumi'a kullu syaklin ila nadhirihi wa mathilihi wa syaklihi. Setiap jenis jiwa akan dikumpulkan dengan yang sejenisnya. Fajumi'a ahlul khairi ila ba'dihim, orang-orang baik nanti dikumpulin sama orang-orang baik. Ya, yang waktu di dunia senang ngaji dikumpulin sama yang senang ngaji. Yang di dunia senang cinta kumpul dengan para ulama, dikumpulin dengan para ulama. Yang di dunia senang ya dengan para nabi, para rasul, dikumpulin dengan para nabi dan para rasul. Ya, ahli kebaikan dikumpulkan dengan ahli kebaikan. Ada ahli sedekah, ahli sholat, ahli puasa, dan seterusnya. Orang-orang baik dikumpulkan. Begitu pula wajumi'a ahlu syarri ila ba'dihim. Orang-orang yang buruk juga dikumpulkan dengan orang-orang yang buruk. Ahli minum, ahli judi, ya, dikumpulin. Ahli maksiat dikumpulin. Nah, makanya di sana ada peringatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta. Kelak kamu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang kamu cintai. Yang kamu cintai siapa? Kalau di dunia senangnya mancing, Pak, nanti kumpulin sama sesama orang yang suka mancing. Ya, mancingnya judi ya dikumpulin ya kan? Nah, begitu. Ya. Oh, yang suka ya kalau mak-mak yang suka gibah, Bu, dikumpulin sama tukang gibah. Yang suka ngegosip, kumpulin sama tukang gosip. Ya. Disesuaikan dengan amal perbuatannya ketika di dunia. Ya. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, dia berkata, suatu hari Umar bin Khattab pernah ditanya tentang ayat wa idzan nufusu zuwijat. Maka dia menjawab, yuqranu bainar rajulis salih ma'ar rajulis salih fil jannah. Orang yang soleh akan dikumpulkan dengan orang yang soleh di surga. Wa yuqranu bainar rajulis su' ma'ar rajulis su'i finnar. Dan orang-orang yang buruk dikumpulkan bersama orang-orang yang buruk di neraka. Wa dzalika tazwijul anfus, karena itulah yang disebut dengan memasangkan jiwa-jiwa. Ya. Oleh karena itu sebenarnya yang nggak perlu nunggu di akhirat. Orang bisa dilihat itu ketika di dunia. Di dunia ngumpulnya sama siapa? Ya berarti dia sejenis dengan perkumpulannya, dengan teman pergaulannya, kan begitu. Ya. Orang-orang yang senang ke masjid, tandanya berarti dia ahlul masjid. Orang senang ibadah dikumpulin dengan ahlul masjid, kan begitu. Ya. Jadi disesuaikan. Siapa yang menjadi teman kita di dunia, maksudnya teman itu teman akrab, saling mempengaruhi, itu maksudnya, maka kelak di akhirat itu pula teman kita. Karena yang sudah pernah saya sampaikan terkait dengan bahwa seorang teman itu kelak bisa menjadi syafaat, bisa juga menjadi bala, bencana. Teman yang menjadi syafaat adalah teman yang baik, yang mengajak pada kebaikan, ngingetin kebaikan, ya, ngajak sholat, ngajak berbuat baik, ngajak ngaji, ya, mencegah dari kejahatan, menasihati kita, ya, itu namanya teman yang baik. Maka mereka kelak akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka saling memuji satu sama lain dan mereka sama-sama mendapatkan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya teman yang buruk adalah teman yang selalu mengajak kepada keburukan, membuat kita lupa kepada Allah, lupa dari Allah, lupa kewajiban kita, lupa sholat, lupa segalanya, dan membuat kita semakin dekat kepada keburukan dan kemaksiatan. Kalau kita berbuat baik, ya, dia ledekin. Kalau kita berbuat buruk, dia kasih semangat. Nah, ini yang repot. Ya. Sama kelak di akhirat, kalau dia mati, nggak sampai akhirat lah, mati di alam kubur dipertemukan oleh Allah, sehingga mereka saling mencela satu sama lain, dan kedua-duanya sama-sama mendapatkan, ya, siksaan di akhirat.
Ya, maka ini penting sekali dan Quran mengingatkan kepada kita, pastikan kita memiliki teman pergaulan yang baik. Ya, karena itu memberikan pengaruh dampak dalam kehidupan kita. Wa idzan nufusu zuwijat, maka ketika jiwa-jiwa itu dipasangkan. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan ketika al mau'udah, bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup, itu artinya al mau'udah. Bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup. Su'ilat, ditanya. Ketika bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup kelak akan ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, atas dasar dosa apa mereka dibunuh? Anak bayi punya salah apa, Pak? Ya. Di zaman Rasulullah SAW hidup, orang-orang Arab, Jazirah Arab, ya, itu sudah menjadi bagian daripada hal-hal yang bukan dibilang lumrah, tapi memang banyak prakteknya. Mereka merasa bahwa kalau istrinya melahirkan anak perempuan, itu dianggap aib. Mereka malu punya anak perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu tidak bisa membawa nasab bapaknya. Ya kan? Kalau nanti dia menikah, ya kan, punya anak, berarti kan cucu kan? Cucunya nasabnya kan ke bapaknya, bukan ke ibunya kan? Satu. Yang kedua, perempuan itu dianggap makhluk yang lemah. Sehingga nggak bisa dia diajak perang atau diajak dagang cari duit, itu nggak bisa. Makanya orang-orang Arab kalau punya anak perempuan itu malu. Yang merasa malu dan malunya keterlaluan, ya, begitu lahir anaknya kelihatan perempuan, nggak pakai lama dibungkus langsung dimasukin ke dalam pasir, kubur hidup-hidup. Itu diceritakan dalam Al-Quran surah An-Nahl, ya, ayat 58-59. Wa idza busyira ahaduhum bil untha, dan ketika salah seorang di antara mereka diberikan kabar gembira tentang kelahiran anak perempuannya, dhalla wajhuhu muswadda, maka wajahnya itu tiba-tiba menghitam, wa huwa kadzim, karena menahan malu dan marah. Ya, malu kepada kaumnya, marah kepada istrinya. Kenapa kamu ngelahirnya anak perempuan? Padahal yang kerja bapaknya. Ya. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Dia mundur ke belakang, menjauh dari kaumnya karena merasa kabar gembira itu adalah kabar buruk. Ayumsikuhu ala hunin, boleh jadi dia tetap merawat anak itu tapi dengan merasa hina, ya. Am yadussuhu fit turab, atau langsung dia masukkan ke dalam tanah. Ala sa'a ma yahkumun, betapa buruk yang kalian lakukan, kata Allah. Itu kebiasaan orang Arab di masa itu. Ya. Karenanya Rasul kemudian ketika diutus memberikan motivasi. Barang siapa yang dikaruniai anak perempuan 1, 2, 3, lalu dia mendidik anak itu dengan sebaik-baiknya, maka kelak 3 anak itu menjadi pelindungnya dari api neraka. 3 anak itu 3 anak perempuan maksudnya. Ya. Jadi Islam itu memang datang memuliakan perempuan, Pak. Mengangkat derajat perempuan. Dulu itu seperti demikian. Ya, nasib mereka itu ya sangat rendah di kota Mekah khususnya. Ya. Nah, itu seperti demikian. Ada pula praktek-praktek membunuh anak. Kalau tadi faktornya kan aib, malu. Ini membunuh anak karena faktornya kemiskinan. Ya, boleh jadi hidupnya udah cukup, anaknya 3 cukup. Nah, begitu istrinya hamil lagi, waduh, ini anak keempat bakal nggak keurus. Ya, nggak sanggup saya ngurusin. Nah, besok kalau lahir dibunuh anaknya. Karena takut miskin. Atau karena memang sudah miskin. Udah miskin punya anak, duh, susah dia, Pak. Nah, ini praktek-praktek zaman jahiliyahnya Arab dulu, di kita ada nggak zaman sekarang? Ya, berapa kali bayi ditemukan di pinggir tempat sampah,
di kali. Mending kalau ketemunya di masjid, di musola. Ya. Dibuang juga sama yang punya. Loh, yang salah siapa? Ya. Bayinya nggak salah. Ya. Yang salah siapa? Ya orang tuanya. Ya. Tuh. Mungkin lahir di luar nikah, ya, atau lain sebagainya. Ini praktek yang tidak. Wa idzal mau'udatu su'ilat, bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup akan ditanya kelak pada hari kiamat bi ayyi dzambin qutilat, atas dasar dosa apa mereka dibunuh yang enggak ada dosanya. Ya. Begitu. Nah, termasuk di antara al-mau'udah, bayi dikubur hidup-hidup, adalah praktek aborsi, Pak. Para ulama ya mengatakan praktek aborsi, menggugurkan kandungan, adalah bagian daripada mengubur bayi hidup-hidup. Ya. Kalau dilakukan tanpa ada alasan yang membenarkan, ya. Kandungan sehat, baik, ya, ya udah dijaga, dirawat sampai lahir, ya. Tidak boleh diaborsi, ya. Karenanya para ulama mengatakan kalau ada bayi, ya, tumbuh di dalam rahim sudah melewati 120 hari, berarti sudah 4 bulan, ya. Kalau sampai diaborsi itu sama dengan membunuh dan menghilangkan nyawa. Yang melakukannya dan semua yang terlibat berdosa besar. Hukumnya haram. Tidak boleh. Ya. Berarti kalau belum umur 4 bulan boleh, Ustaz? Para ulama sebagian mengatakan tetap tidak boleh. Karena anak itu karunia dari Allah. Tapi kalau dia anak yang tidak diinginkan bagaimana? Ya. Pengantin baru, Pak, pengennya setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak hamil dulu, tahu-tahu baru 2 bulan hamil, ya, waduh, nyesel, ya, misalkan begitu ya. Akhirnya sepakat suami istri, kita gugurin aja deh, nggak boleh, ya, tidak boleh, ya. Ini namanya al-mau'udah, ya. Kecuali secara medis dan kesehatan kehamilannya itu membahayakan sang ibu misalkan, ya, sehingga harus digugurkan. Nah, itu lain cerita berarti, ya. Ini seperti ini. Nah, termasuk diantaranya al-mau'udah itu juga menjadi dalil tentang masalah KB, Pak. Apa KB? Keluarga berencana, 2 anak cukup. Nah, KB itu kalau tujuannya membatasi, tidak boleh. Ya, KB itu kalau tujuannya membatasi anak, tidak boleh. Karena tidak ada yang bisa membatasi kecuali Allah saja. Ya, tidak boleh. Saya anaknya 2 aja lah. Ya, yang perempuan bilang capek saya hamil lagi. Kamu nggak ngerasain hamil, ngelahirin. Kata ibu-ibu ya. Gitu. Kalau laki-laki udah 2 aja lah, kerjanya capek ngurusinya, nyekolahinya sampai gede. Tidak boleh membatasi anak, ya. Tapi kalau tujuannya KB itu adalah untuk memberikan jarak kelahiran, ya, supaya tidak terlalu dekat, ya, biar kasih sayangnya itu bisa terpenuhi satu demi satu, itu tidak masalah. Toh kelak juga yang akhirnya membatasi juga Allah. Kalau udah ditakdirkan anaknya 2, ya tetap 2. Kalau ditakdirkan anaknya 10, walaupun KB jebol juga. Begitu. Ya. Nah, karenanya apalagi kalau kemudian KB itu KB-nya KB yang sifatnya permanen, haram jelas itu. Ya, itulah mengapa vasektomi ditentang keras oleh para ulama. Karena memang hukumnya haram, karena itu permanen. Apapun KB yang sifatnya permanen hukumnya haram, baik buat laki-laki atau perempuan. Ya, kalau yang sifatnya tadi sementara hanya untuk membatasi jarak, tidak ada masalah. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha disebutkan Rasul pernah ditanya tentang azl. Azl itu apa, Pak? Azl itu salah satu sistem KB di zaman Rasul. Azl itu kira-kira kalau sperma sudah mau keluar maka dicabut kemaluannya sehingga spermanya itu tidak tumpah di dalam rahim. Ya. Rasul ditanya tentang azl, maka Rasul mengatakan dzalikal wa'dul khafi, itu bentuk mengubur hidup-hidup tapi sembunyi-sembunyi. Ya.
Maksudnya tadi itu kan sistem KB azl, tetapi kalau dia tujuannya untuk membatasi keturunan itu tidak boleh. Ya. Kalau dipraktekkan untuk tadi memberikan jarak tidak masalah. Dari Salamah bin Yazid al-Ju'fi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-waidatu, ini hadisnya enggak valid ya. Dari Hasnah binti Muawiyah bin Suraimah, dari pamannya dia berkata, saya bertanya, ya Rasulullah, siapa saja yang telah masuk surga? Maka Rasul menjawab, an-nabiyyu fil jannah, nabi masuk surga. Wasyahid, orang yang mati syahid masuk surga. Wal mauludu fil jannah, anak yang lahir ya, lalu mati meninggal dalam kondisi masih kecil, maka dia masuk surga. Wal waid, dan bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup juga akan masuk ke dalam surga. Jadi bayi-bayi yang meninggal masih kecil sebelum usia balik, mereka akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya kalau dia merupakan anak-anak dari orang-orang Islam. Sedangkan kalau dia anak-anak dari selain orang muslim, maka kelak di akhirat diuji dulu oleh Allah. Dia milih muslim apa milih kayak bapaknya, orang tuanya. Kalau dia milih muslim, masuk surga. Tapi kalau dia milih ikut bapaknya, ya sudah, diikutin bapaknya. Seperti demikian menurut sebagian ulama. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Wa idzas suhufu nusyirat. Nah, ini ada yang menarik riwayat dari Khalifah bin Husain, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menceritakan, qadima Qais bin Asim ala Rasulillah. Datanglah seseorang yang bernama Qais bin Asim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia sudah masuk Islam. Faqala, lalu dia bertanya, ya Rasulullah, inni wa'attu ithnatai asyrata ibnatan li fil jahiliyah aw salat asyra. Ya Rasul, saya sudah pernah mengubur hidup-hidup 12 atau 13 anak saya sendiri. Sadis apa? 12 sampai 13 anaknya sendiri. Ya. Maka maksudnya dia sudah masuk Islam, dia nyesel, dia bertaubat, kira-kira dengan cara apa saya harus menebus kesalahan? Kan sudah terlanjur. Ya. Maka Rasul mengatakan, a'tik adadah nasman. Kalau begitu, merdekakanlah ya, budak-budak sejumlah bayi yang sudah kamu kubur. Kalau 12 ya 12, kalau 13 ya 13. Maka dia pun melakukan hal itu. Ya, nah ini ya, karena di masa itu memang masih masa jahiliyah, artinya belum ada Islam itu kan. Ya tentu praktik seperti itu di zaman itu ya dianggap sesuatu yang biasa. Tetapi begitu Islam hadir, maka Islam membimbing kepada kebaikan. Oleh karena itu, ya ini perlu menjadi sebuah pegangan bagi kita semua, jangan sampai ini menjadi ya praktek-praktek yang dianggap lumrah ya di dalam kehidupan kita. Nah, itu semua berawal karena pergaulan yang nggak benar, Pak. Pergaulan nggak benar, tontonan nggak benar. Ya, itu semua karena halal itu. Sehingga menjadi korban ya bayi-bayi tak berdosa. Ya kan? Yang main-main orang tuanya, yang kena imbasnya bayinya. Nah, itu kan jadi masalah. Wa idzas suhufu nusyirat, dan ketika lembaran-lembaran atau catatan-catatan amal nusyirat ya, artinya dibagikan atau dibentangkan, diberikan kepada manusia catatan amalnya. Ada yang menerima dengan tangan kanan, ada yang menerima dengan tangan kiri, sesuai dengan amalnya masing-masing. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surah Al-Isra ayat 13 dan 14, wa kulla insanin alzamnahu ta'irah fi unuqih wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra kitabak kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Dan kelak pada hari kiamat setiap orang akan kami kalungkan amalnya itu di lehernya ya. Kami tetapkan
nasibnya itu ada di lehernya sendiri. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat kitaban, kitab catatan amal, yalqahu mansyura, yang akan dia lihat catatan itu terbuka. Lalu dikatakan kepadanya, iqra kitabak, silahkan hari ini baca sendiri kitab catatan amal. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba, hari ini cukup dirimu sendiri yang melakukan hisab atas amalmu. Ya. Makanya kalau orang-orang yang isinya adalah banyak keburukannya, ya, maka ketika nerima kitab catatan amal itu udah takut, Pak. Udah gemeteran. Ya. Apalagi dia nerimanya dengan tangan kiri dari balik punggung begini. Ya. Wa taral mujrimina musyfiqina mimma fih, dan kamu akan melihat orang-orang yang jahat, banyak maksiat ketika di dunia, mereka itu gemetar, takut dengan isi daripada kitab catatan amal itu. Tapi ya mau nggak mau harus dibuka. Dia baca satu persatu, lembar demi lembar. Ya. Maka mereka akan mengatakan, mali hadzal kitab, ini kitab catatan model apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Semua amal saya dari mulai yang paling kecil sampai yang paling besar tertulis rapi dan tidak ada yang ketinggalan walaupun sedikit pun. Masya Allah. Ya. Jadi semua ada. Ya. Sementara orang-orang yang saleh, yang banyak beramal saleh, berbuat kebaikan, ketika menerima kitab catatan amalnya, dia periksa, Pak. Oh, dia kaget. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ya Allah, ini kayaknya bukan kitab catatan saya, ini salah, ini ketukar punya orang. Ya. Masa iya Allah salah? Enggak mungkin ya, Pak. Ya. Maka enggak, itu benar, itu kitab catatanmu. Ya. Tapi kan saya enggak melakukan amal ini, yang ini bukan amal saya enggak pernah melakukan ini. Dia banyak menemukan amalan yang belum pernah dia kerjakan. Maka dijawab oleh Allah, oh iya, kamu memang belum pernah mengamalkannya. Tapi aku maha tahu. Dulu waktu di dunia, kamu punya niat yang kuat, tekad yang kuat. Kamu pengen haji, niatnya serius. Cuman gara-gara kuotanya dikorupsi, nggak jadi berangkat kamu. Gitu. Kamu bener pengen jujur, ngapa-ngapain, tapi gara-gara dipersulit, akhirnya kamu nyuap. Gitu. Gitu ya Pak, realitas hidup tuh begitu. Ya. Saya nggak pernah sedekah ini, iya, tapi kamu punya niat kalau punya rizki, pengen sedekah ini, nyumbang itu. Memang kamu tidak melakukannya karena sampai mati nggak sanggup. Cuman karena niatmu jujur, tulus, serius, aku berikan untukmu pahalanya. Loh Pak, makanya para ulama mengatakan minimal kita ini banyak-banyak niat yang baik. Ya. Urusan kapan mengamalkannya, ya semoga Allah kasih jalan. Kalau ternyata sebelum mati Allah kasih jalan, alhamdulillah, bisa niat, bisa mengamalkan. Kalau tidak, maka niat-niat itu akan menjadi pahala tersendiri di sisi Allah. Dan karena niat itu adanya hanya di dalam hati kita, yang tahu cuman Allah, ya Allah yang khusus menyimpannya untuk kita. Ya. Makanya wa idzas suhufu nusyira. Ya. Kitab-kitab itu nanti akan menjadi sebuah bukti kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jangan lupa pula kalau kita melakukan kesalahan, berbuat dosa, segera bertaubat. Dengan taubatan nasuha, banyak beristighfar. Supaya kalaupun amal buruk kita tertulis, tercatat, itu menurut sebagian ulama kalau sudah bertaubatan nasuha itu dihapus, Pak. Ya. Jadi supaya banyak catatan amal kita dan supaya catatan keburukan kita sudah dihapus oleh Allah, tertutupi dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Wa idzas samaa'u kushitat, dan ketika langit itu apa? Dihilangkan. Ya, dilenyapkan. Ya, langit lenyap. Ya.
Ya Allah, dalam surah Al-Anbiya 104, yauma natwis samaa katayyis sijilli lil kutub. Pada hari ketika kami menggulung langit seperti kertas itu digulung. Ya. Hilang langit itu. Padahal selama ini langit itu menjadi pelindung kita. Kalau ada barang-barang dari luar angkasa yang mau masuk ke bumi, itu terkena lapisan yang melindungi bumi ini, sehingga dia terbakar di atas, nggak jadi jatuh di bumi. Nah, sekarang kalau langitnya dihilangin, nah, makanya itu ketika terjadi benturan satu sama lain, ya maka boleh jadi memang kehancuran itu yang sangat luar biasa. Wa idzal jahimu su'irat, dan ketika neraka jahim dinyalakan. Wal jahim, jahim adalah salah satu di antara nama neraka, disebut jahim karena memiliki kobaran api dan panas yang amat sangat luar biasa. Wa idzal jannatu uzlifat, dan ketika surga itu didekatkan bagi calon-calon penghuni surga, didekatkan, ya. Dan itu sebenarnya nggak perlu nunggu kiamat. Saat di alam kubur, ya, manusia akan ditampakkan kepadanya apa yang akan dia dapatkan di akhirat, Pak. Kalau dia calon penghuni surga, tiap pagi dan sore diliatin surganya. Tuh, surga kamu. Nanti kamu di sana pagi sore. Jadi yang makin rindu sama surga. Sebaliknya kalau dia calon penghuni neraka, pagi sore diperlihatkan neraka, makin tersiksa. Ya, duh kapan ini? Makin dekat makin takut, makin dekat makin takut. Ya, itu di alam kubur. Ya, kalau pagi sore yang ada di mana Padang enak ya. Pagi sore sama siang malam. Alimat nafsum ma ahdarat. Alimat mengetahui nafsun setiap jiwa ma ahdarat, semua amal yang pernah dia kerjakan. Ya. Jadi kalau ayat 1 sampai ayat 13 sudah terjadi, berarti itu tandanya itu sudah merupakan masuk peristiwa kiamat. Di saat itu semua berarti manusia sudah berada di padang mahsyar menjalani hisab. Di saat itu alimat nafsum ma ahdarat, manusia menjadi tahu dan paham semua amal perbuatan yang dia kerjakan. Yang dulu di dunia nggak yakin bahwa ada kiamat, mereka baru percaya ternyata kiamat beneran ada. Yang dulu waktu di dunia nggak percaya kepada Allah, nggak percaya adanya hisab, sekarang mereka percaya. Akhirnya menyesal, dan menyesal di hari itu tidak ada gunanya sama sekali. Ya. Tidak ada gunanya. Ya. Begitu pula semua orang, seperti disampaikan para ulama, semua orang sebenarnya menyesal. Semua orang sebenarnya merasa rugi. Ya. Jangankan orang-orang yang banyak maksiat, orang-orang yang kafir, yang mukmin, yang taat pun nyesel. Karena begitu di padang mahsyar itu, setelah dia dihisab, ya dia ditetapkan sebagai ahli surga, gitu kan, diperlihatkan surganya, dia nyesel, Pak. Ya Allah, kalau saya tahu surga saya seperti ini, padahal amal saya model begitu, aduh, kalau gitu saya tahu begitu, amal saya lebih banyak lagi, ya, lebih semangat lagi, lebih serius lagi, begitu, Pak. Apalagi yang lebih buruk dari mereka. Na'udzubillah. Ya. Jadi inilah gambaran kiamat jemaah rahimahullah. Oleh karena itu, ini caranya supaya makna-makna ini tetap menempel dalam diri kita. Kalau kita lagi sholat, Pak, atau lagi baca Quran, maka kita bayangkan ini. Idza syamsu kuwirat, wa idzan nujumun kadarat, wa idzal jibalu suyirat, wa idzal isyaru utilat, dan seterusnya. Ya. Dan ini karakteristik surat Makkiyah, itu dia bersajat. Ya, ujungnya tak mati semua ini. Kuwirat, inkadarat, suyirat, utilat, sampai ayat yang ke-14 ahdarat, bersajat. Karena emang ini seperti kayak puisi gitu. Ya, dan biasanya kalimat-kalimat yang dirangkai dalam bentuk puisi itu kan
secara psikologi memberikan kesan yang lebih mendalam, menancap dalam hati. Nah itu, jadi cara bacanya kita begitu. Itulah mengapa surat Makkiyah rata-rata ayatnya pendek-pendek. Ya. Untuk menandingi orang-orang Mekah yang di masa itu memang menyukai syair-syair. Wallahu a'lam bishawab, demikian barangkali yang bisa disampaikan untuk kesempatan pagi hari ini. Kita cukupkan sampai ayat ke-14. Insyaallah kita sambung pertemuan berikutnya ayat 15 sampai dengan ayat ke-29. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Enggak ada. Nasi uduk udah siap. Oh ya. Oh ya, monggo Pak Haji. Kalau itu kan sudah dikumpulkan bersama-sama orang yang takwa, baik berdoa. Orang nanti juga bisa anak-anak kita. Bisa Pak Haji, bisa, ya bisa, sangat bisa. Ya, bahkan anak-anak yang soleh kelak bisa menjadi syafaat bagi orang tua. Anak ini soleh atau solehah perempuan, ya ternyata anak ini lebih pintar agama dari orang tuanya, amalnya lebih bagus dari orang tuanya, maka derajat surganya kan lebih tinggi. Dia nanya, ya Allah, bapak ibu saya mana? Loh, bapak ibu kamu amalnya nggak kuat ngangkat dia sampai ke posisi kamu, di bawah dia. Di dalam riwayat disebutkan begitu. Maka dia mengatakan, kalau begitu ya Allah, saya tidak mau masuklah kecuali orang tua saya diangkat. Maka Allah angkat orang tuanya, ya, sampai derajatnya kemudian sama, ketemu, dan mereka masuk surga. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Surah At-Tur. Nanti bisa dibaca. Orang-orang beriman dan diikuti oleh anak keturunannya dengan keimanan. Jadi sambungannya bukan sambungan nasab saja, tapi ada sambungan iman. Al-haqna bihim, kami pertemukan mereka dengan anak keturunannya. Ya, yang penting iman itu dijaga. Dalam surah Ghafir juga ada Pak, saya tidak hafal ayatnya, tapi di situ nanti di surah Ghafir di halaman pertama itu ada doanya para malaikat. Di antara doa para malaikat itu, ya Allah masukkanlah dia dengan istri-istrinya, anak-anaknya ke dalam surga. Itu malaikat. Ya. Jadi ketemu. Ya. Di surga insya Allah ketemu. Tapi kalau pas hari kiamat, ya, terjadi kekacauan tadi, itu nggak ngurus satu sama lain. Ya. Kalau pas terjadi hisab, ya, nggak bisa bantu satu sama lain, nggak mau bantu. Disebutkan dalam riwayat, seorang bapak ini ketemu istrinya, suami ketemu istrinya, ya. Istrinya mengakui ini suami yang baik selama hidupnya. Maka suaminya, kalau begitu saya minta tolong berikan sedikit pahalamu untukku, biar saya selamat. Kata istrinya, Mas, yang kamu minta sebenarnya gampang, cuman hari ini saya nggak bisa ngasih. Kenapa? Saya juga sama, takut. Gitu. Terus dia ketemu anaknya ngakui ini bapak yang baik dan lain sebagainya. Bapaknya minta tolong, minta amalnya, tapi anaknya nggak bisa ngasih. Kenapa? Sama-sama takut karena masih proses hisab. Tapi kalau sudah selesai semua hisabnya, nah ada tadi model tadi. Ya, anak bisa menjadi syafaat bagi orang tuanya. Begitu pula teman yang baik menjadi syafaat bagi teman yang lainnya. Begitu Pak Haji. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.